wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Insya Allah siap, Bu. Siap. Nah, apakah Bapak dan Ibu sudah mempelajari apa saja yang menjadi penilaian saat coaching? Iya, Bu. Sudah. Sudah Ya. dipelajari. Yang pertama itu adalah ada 3 prinsip yang harus kita perhatikan dalam melaksanakan coaching. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua itu proses kreatif, dan ketiga adalah optimalisasi kemampuan dari si coaching. Baiklah Bapak Ibu, sekarang saya tanya apa yang Bapak dan Ibu harapkan setelah melaksanakan kegiatan coaching ini. Saya mulai dari Bapak sebagai coach. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saya mengharap sebentar setelah terjadi coaching itu, coach dapat mencapai atau dapat menyelesaikan permasalahan dari proses coaching itu, Bu. Itu yang saya harapkan. Iya ya. Selanjutnya saya kepada Ibu sebagai coach, setelah melakukan kegiatan coaching ini apa yang Ibu harapkan tercapai? Yang saya harapkan dari pelaksanaan coaching ini, saya berharap apa yang menjadi permasalahan saya dapat saya temukan solusinya. Nah, Bapak dan Ibu sudah mengetahui arah tujuan percakapan dari Siap. kegiatan coaching ini. Nah, Ibu bisa enggak secara spesifik dijelaskan kompetensi apa itu yang mendasar yang ingin kita raih Bapak sebagai coach? Tentu saya mengharap adanya peningkatan kemampuan dari coach sebentar setelah pelaksanaan coach ini, di mana ketika dia mendapatkan permasalahan yang ada di kelas, tentu setelah coach ini kemampuannya untuk menyelesaikan permasalahan, baik itu tentang pembelajaran, baik itu tentang karakter siswa, itu dapat tercapai, Bu. Nah, sementara Ibu bagaimana sebagai coach? Apa yang paling mendasar yang Bapak Ibu harapkan? Yang paling mendasar yang saya harapkan yakni saya sangat besar harapan saya sangat berharap agar masalah yang saya hadapi di kelas nantinya akan bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, luar biasa semuanya. Saya berharap bisa melaksanakan kegiatan coaching. Nah, Bapak dan Ibu sudah mengetahui secara spesifik. Nah, apa yang menjadi indikator keberhasilan bahwa kegiatan coaching ini bisa dikatakan bahwa sudah sukses? Bisa Bapak ceritakan? Ya, secara singkatnya tentu indikator keberhasilannya itu jika coach ini telah mampu atau menemukan solusi secara spesifik, secara terperinci, bagaimana dia dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi ketika dia mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia ingin pecahkan, nah itulah sebagai bentuk indikator keberhasilannya, Bu. Iya. Sementara Ibu bagaimana? Kalau saya yang menjadi indikator keberhasilan saya ketika solusi yang saya dapatkan itu dapat saya implementasikan atau saya dapat terapkan pada permasalahan yang saya hadapi. Oke, baiklah Bapak Ibu, jadi semua sudah tahu dari harapan sampai hingga tujuan akhir. Nah, sekarang saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan kegiatan coaching. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Saya akan melakukan coaching bersama coaching. Terima kasih. Hai Bu Sutri. Hai Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Sutri, apa sih yang bisa kita diskusikan atau kita bincang-bincangkan hari ini? Sebenarnya banyak yang ingin saya perbincangkan Pak, namun yang mendasar itu yang paling penting bagi saya di kelas saya itu ada siswa yang masih minim atau masih kurang dalam hal pemahaman konsep matematisnya. Oh gitu ya, jadi Ibu ingin diskusi hari ini tentang siswa yang masih kurang pemahaman matematisnya ya Bu ya? Iya Pak. Benar Bu ya? Benar. Oh, jadi kira-kira bagaimana apa yang Ibu Sutri telah lakukan saat ini? Yang sudah saya lakukan, saya rasa saya sudah menggunakan berbagai metode, namun belum berhasil
pada anak tersebut. Anak tersebut masih saja belum dapat dengan cepat memahami konsep matematis. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melaksanakan berbagai metode ya. Jadi misalnya nih dari antara rentang 1 sampai 10 kemampuan atau pencapaian Ibu sudah berada di rentang yang mana? Nah, dari itulah Pak, rentan saya ini sebenarnya baru di angka 6. Di angka 6 ya. Oke, jadi Ibu Perlu. masih tentu perlu ada peningkatan Bu ya. Siap. Benar Bu ya. Baik. Berarti keterkaitan itu kira-kira apa sih potensi dari Ibu ini untuk meyakinkan Ibu bagaimana bisa menyelesaikan tentang siswa yang tadi Bu, yang kurang matematisnya Bu? Di sini potensi yang saya miliki yang dapat meyakinkan murid agar dapat lebih paham konsep matematis, saya berusaha untuk lebih menggali potensi dari anak ini, mencari apa masalahnya sehingga anak ini belum dapat mengetahui atau memahami konsep dengan cepat. Oh, jadi Ibu ingin lebih menggali lagi Bu ya tentang apa sih menjadi permasalahan dari siswa tersebut. Baik. Nah, kalau yang Ibu alami tentang hambatan-hambatan yang selama ini dilakukan apa sih Bu? Hambatan yang saya alami itu anak yang satu ini terkadang tidak mau atau tidak mau menerima bimbingan dari rekan sejawatnya yang sebenarnya itu bisa dilakukan, namun anak ini tertutup, sangat tertutup. Kemudian ketika saya mengajaknya untuk berdiskusi, dia hanya ingin face to face dengan saya. Oh begitu ya. Berarti dia anak ini tertutup Bu ya? Iya. Jadi namun anak ini jika bersama Ibu gimana? Itu dia terbuka dengan Ibu? Dia memang terbuka dengan saya, namun dia maunya hanya saya berdua dengan dia tanpa ada orang lain. Oh, jadi dia ada semacam perlakuan khusus bagi dia. Oh, jadi keinginan seperti itu Bu ya, dia maunya Ibu dengan dia sendiri, siswa itu tersendiri. Iya. Wah. Jadi tentu saja Ibu sudah tahu hambatannya, sudah tahu potensi Ibu. Kira-kira ada nggak apa sih yang Ibu bisa lakukan yang lebih baik lagi atau lebih meningkat lagi untuk menyelesaikan masalah Ibu ini? Oh, yang akan saya lakukan apa ya Pak? Mungkin saya akan berkonsultasi atau berkomunikasi lebih intensif dengan orang tuanya. Terlebih saya akan mendalami apa sebenarnya masalah yang terjadi di rumahnya dan mungkin itu yang menjadi penyebab sehingga anak ini tertutup. Jadi Ibu rencananya mau lebih intensif lagi untuk konsultasi dengan orang tuanya. Wah, luar biasa sekali tuh Bu kalau seperti itu. Kalau boleh tahu nih kapan nih rencananya? Rencananya lebih cepat, lebih baik, dan saya ingin rencanakan 2-3 hari ke depan ini saya akan bertemu ibunya langsung. Oh begitu ya. Oh wah, kalau sudah ada jadwal seperti itu tentu lebih baik lagi. Nah, kalau misalnya nih Ibu sudah melakukan kunjungan atau konsultasi dengan orang tuanya, kira-kira tentu ada hasil yang kita inginkan. Bagaimana sih ukuran keberhasilan Ibu setelah melaksanakan strategi yang Ibu lakukan? Ukuran keberhasilan ketika saya mengetahui apa yang menjadi dasar sehingga anak ini bersifat tertutup sehingga sulit untuk mendapatkan pelajaran, baik itu dari temannya maupun dari gurunya. Saya rasa itu Pak. Oh iya ya, tentu saja begitu ya. Jadi ada ukuran keberhasilan seperti itu. Nah, kalau mau melaksanakan strategi ini, kira-kira Ibu butuh bantuan nggak dari siapa saja? Yang saya butuhkan yang paling utama itu bantuan dari orang tuanya. Iya. Yang kedua bantuan dari rekan sejawat saya.
Dan yang paling terakhir yang saya butuhkan kalau memang perlu, saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah saya Oh iya. terkait masalah anak ini. Oh, jadi ada beberapa orang yang ingin Ibu harap ada sebagai orang yang membantu supaya strategi yang Ibu laksanakan berhasil ya. Kemudian Ibu kira-kira tindak lanjutnya ini setelah ini bagaimana tentang masalahnya? Tindak lanjut saya tentunya saya akan terus berusaha mendekati anak ini dan membimbingnya secara khusus. Oh, jadi gitu Bu ya. Jadi Ibu akan lebih intensif lagi mendekati anak ini. Nah, wah menarik sekali diskusi kita hari ini Bu. Iya Pak. Tentu saya mau tanya lagi nih, kira-kira dari Ibu tadi menyampaikan dari awal itu bisa nggak Ibu beri kesimpulan terkait dari permasalahan yang Ibu dapatkan sampai pada solusinya gimana Bu? Bisa Ibu sampaikan? Jadi yang dapat saya simpulkan dari permasalahan saya ini, saya akan melakukan komunikasi intensif dengan orang tuanya untuk menggali apa penyebab dari anak yang satu ini yang di dalam kelas saya, sehingga tertutup dan tidak mau menerima ajaran atau pengajaran baik dari rekan sejawatnya, sehingga apa yang menjadi konsep matematis yang akan diajarkan itu dia bisa ketahui. Yang kedua, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membantu saya menangani atau mencari bantuan agar anak ini bisa bisa lebih terbuka. Wah, luar biasa ini Bu. Kalau seperti ini, dari masalah yang Ibu dapatkan, Ibu sudah dapat menyimpulkan bagaimana potensi dari Ibu, bagaimana hambatan Ibu alami. Kemudian Ibu juga tadi sudah menyampaikan rencana aksinya, bagaimana Ibu juga bisa mengetahui ukuran keberhasilan. Ibu juga tahu siapa sih yang bisa membantunya. Wah, luar biasa Bu. Kira-kira nih gimana Bu? Perasaan Ibu ini setelah coaching hari ini gimana? Bisa disampaikan nih bagaimana? Makasih banyak Pak. Rasanya lega Pak, lega karena saya sudah mengungkapkan permasalahan saya yang selama ini cukup mengganjal dan saya sudah menemukan solusi dari percakapan kita ini Pak, solusi dari masalah saya. Terima kasih banyak ya Pak. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Saya juga merasa berterima kasih atas coaching hari ini karena dari coaching juga saya juga belajar dari permasalahan Ibu. Saya bisa mendapatkan ilmu, dapat mendapatkan pembelajaran bagaimana sih jika saya menemukan permasalahan-permasalahan yang dari Ibu alami. Nah, saya juga ucapkan terima kasih atas waktunya Bu, atas pada kesempatan hari ini. Sama-sama. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Baiklah Bapak Ibu, saya lihat sudah melaksanakan coaching itu sudah sesuai dengan alur yang telah Bapak laksanakan. Jadi tadi sesuai dengan prinsip yang sebelumnya kita sampaikan bahwa ada 3, kemitraan itu sudah terlihat. Yang kedua adalah proses kreatif dan memaksimalkan potensi itu sudah terlihat semua. Jadi saya ingin tanya sedikit ini Pak, Bu, apakah dengan kegiatan coaching yang tadi kita lakukan itu sudah apa tujuannya sudah tercapai? Bisa Bapak ceritakan? Baik, saya sebagai coach merasa tujuan coaching ini sudah tercapai Bu. Kalau saya merasa seperti Iya. itu.
Bisa diberikan gambaran indikator apa bahwa Bapak ini mengatakan coaching ini sudah berhasil? Iya Bu, kita mulai dari awal bagaimana kegiatan coaching ini menampilkan keadaan si coaching ini mampu menyampaikan permasalahannya lebih terperinci, lebih terarah, kemudian dia juga mampu mengetahui pencapaian dirinya, dan yang terakhir dia juga mampu melakukan atau merencanakan suatu aksi untuk menyelesaikan permasalahannya. Oh iya iya iya. Kalau Ibu bagaimana? Apakah tujuan yang di awal Ibu sampaikan itu sudah tercapai setelah melaksanakan coaching? Alhamdulillah Bu, tujuan dari coaching ini saya rasa sudah tercapai. Adapun indikator ketercapaian dari coaching yang telah saya lakukan bersama Pak Ipul, yakni saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi di kelas saya, terkhusus pada permasalahan menerapkan konsep matematis pada murid saya yang bermasalah. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menyampaikan sedikit catatan yang saya setelah mengamati hasil coaching yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama, Ibu Bapak sudah berhasil menggali potensi Ibu terkait dengan permasalahan yang telah diungkapkan. Yang kedua itu sudah bisa membangun suasana yang akrab yang awalnya itu terasa kaku duduknya. Iya. Ya begitu gitu saja, ternyata setelah percakapan dilakukan akhirnya Ibu Sutri dia mengungkapkan segala kemampuan yang dimilikinya. Terus dan Ibu Sutri juga sudah berani mengungkapkan bahwa dan melihat bahwa di dalam dirinya itu ada potensi yang luar biasa. Berarti kesadaran dirinya itu sudah luar biasa. Ingin melakukan perubahan yang awalnya mungkin tidak memberikan dampak yang begitu positif, akhirnya ternyata dengan lakukan coaching ini sudah terlihat bahwa ada hal yang betul menjadi prioritas yang bisa dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau perbuatan si siswa yang dialami di dalam kelas. Betul. Luar biasa ya Betul. Pak, Bu. Iya, Nah, setelah Bapak dan Ibu melaksanakan coaching, nah selain yang tujuan tadi yang Bapak dan Ibu sampaikan sudah tercapai. Nah, kedepannya apa saja potensi yang ingin Bapak dan Ibu kembangkan? Kalau saya sebagai coach, tentu potensi yang saya kembangkan itu kemampuan berkomunikasi saya. Ke depan saya akan semakin memperbaiki kemampuan komunikasi saya, tentunya dengan harapan agar setelah saya meningkatkan kemampuan komunikasi saya itu dapat menggali lagi berbagai macam potensi dari coaching tersebut. Begitu ya Pak. Kalau Ibu bagaimana? Kalau saya sih rencana ke depan akan terus menerapkan berbagai metode kepada peserta didik saya agar peserta didik saya dapat lebih memahami konsep matematis sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan atau masalah yang sebelum saya coaching bersama Pak Saiful. Ya. Semoga apa yang Bapak dan Ibu ungkapkan selama coaching bisa tercapai dan bisa dilaksanakan dengan maksimal. Nah, pada akhir kegiatan coaching ini saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.